Hi, welcome back to my channel, Rickson the Best. Di video ini akan menjelaskan cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan LOOKUP di Microsoft Excel. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan tonton video ini. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Oke, pada sesi sebelum ini kita telah bahas tentang fungsi if. Nah, jika pilihannya hanya 2 atau 3 pilihan, maka kita masih efektif menggunakan fungsi if. Namun jika pilihannya terdiri dari misalkan lebih dari 10 bahkan sampai 100, maka kalau masih menggunakan fungsi if itu maka akan cukup merepotkan. Anda bisa bayangkan berapa kata if yang harus kita ketik jika pilihannya lebih dari 100. Oke. Oleh karena itu, ada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang fungsinya bisa digunakan seperti ini. Oke, sekarang Anda klik saja worksheet VLOOKUP and HLOOKUP. Oke, misalkan Anda ingin mengisi kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport ini berdasarkan data yang diinput di sini. Oke. Jadi data yang diinput di, misalkan kita ingin menginput data yang ada di kolom gaji pokok, tunjangan, dan transport ini menggunakan rumus berdasarkan kolom yang ada di golongan. Oke, Anda bisa mengklik sheet 1 ini. Misalkan kalau golongannya A, maka gaji pokoknya sebesar ini, tunjangannya sebesar ini, dan transportnya sebesar ini. Oke, begitu pula dengan pajak. Jika 1A, 1B, dan seterusnya. Jadi sudah saya siapkan di sini. Nah, untuk keperluan hal itu maka kita bisa menggunakan fungsi pembacaan tabel. Ada 2 fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP adalah pembacaan tabel secara vertikal, dan HLOOKUP pembacaan tabel secara horizontal. Contohnya, jika gaji pokok ini berdasarkan tabel ini, ya, ini berarti yang digunakan adalah fungsi VLOOKUP, ya, karena dia akan membaca secara vertikal, ya, ke sini. Sedangkan untuk kolom total gaji ini berdasarkan tabel potongan pajak. Jadi ini dibaca secara horizontal. Oke, untuk lebih mudahnya memahami, kita praktek saja. Nah, untuk penulisan rumus VLOOKUP ini, nilai kunci, tabel data, nomor kolom, dan jenis. Jadi untuk memudahkan kita menuliskan tabel data, yaitu range datanya, maka kita memblok dulu range data yang akan dilakukan pencarian dengan VLOOKUP, yaitu seperti ini. Kemudian klik menu di sini, insert, name, define. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama. Klik di sini, misalkan di situ namanya gaji. Oke. Klik tombol F. Nah, klik tombol OK. Nah, sekarang apabila Anda perhatikan di sini di name box ada gaji secara ini terblok. Oke. Untuk yang ini kita namain juga. Caranya tidak hanya ini, kita langsung saja tuliskan di sini, yaitu misalkan di sini pajak. Langsung OK. Ya, ada. Jika ingin menghapus nama-nama tabel ini, klik insert, name, define. Nah, klik nama gaji yang dihapus, delete. Oke, lebih mudah kan? Sekarang di sini nggak ada. Sekarang kita beri nama lagi, yaitu gaji. Enter.
kemudian ini pajak, enter. Oke, sekarang karena sudah diberi nama, kita langsung saja di sini di gaji pokok sama dengan ini, berarti menggunakan VLOOKUP karena pencarian secara vertikal. Nah, ini masukkan kuncinya. Kuncinya di sini adalah ini ya, berdasarkan kolom B6 ya, di blok dulu. Kemudian pemisah titik koma, masukkan nama tabelnya, yaitu tabel tadi apa, gaji, kemudian pemisah lagi. Nah, kita akan memasukkan di sini kolom keberapa, yaitu kolom dari sini 1, 2, berarti kolom kedua. Oke, sekarang kita masukkan, ini hapus dulu, kolom kedua. Oke, range lookupnya di sini dikosongkan juga tidak apa-apa, langsung tutup saja, enter. Nah, sekarang jika kita copy, maka coba lihat ya, dia berdasarkan ini. Jika dia 1A 125 ya kan, jika dia 1B 150, 1C 175. Oke. Jadi untuk fungsi pembacaan tabel ini, Anda bayangkan aja seperti seorang kasir, di mana ketika dia mencatat transaksi, dia hanya memasukkan kode barang. Dia secara otomatis masuk nama barangnya apa, harganya berapa. Oke. Jadi di sini juga apabila saya ganti misalkan 1A ya, 1A, dia akan berubah. Oke. Jika ini 1B saya ganti, dia juga akan ikut berubah. Ini 1C. Oke ya, jadi itulah fungsi, contoh penggunaan fungsi VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk kolom tunjangan, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini kita akan masih sama berdasarkan ini. Oke, B6. Nah, nama tabelnya gaji tetap. Kemudian kolom keberapa? Jika kita lihat di sini, ya, tunjangan ini 1, 2, 3 ya, kolom ketiga. Oke. Ini kita hapus dulu. Kolom ketiga. Kemudian cukup, enter. Oke, kita copy hasilnya. Apakah sama? Benar. Oke, benar bukan? Jika di sini tertulis 1A, dia 85. Oke. Untuk transport juga hampir sama. VLOOKUP. Kemudian ininya tetap ya, koma, namanya gaji, nama tabelnya. Kemudian dati ini kolom keempat. Oke. Oke, sekarang kita buat rumus untuk total gaji, sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport, enter. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, untuk kolom pajak ini berdasarkan tabel pajak ini. Oke ya, berarti ini adalah sama dengan VLOOKUP. Sebenarnya huruf kecil juga tidak masalah, tapi untuk mempermudah saja. Oke, VLOOKUP. Kemudian ini tetap berdasarkan ini, koma. Kemudian nama tabelnya apa? Yaitu pajak. Tadi kan sudah diberi nama pajak. Kemudian itunya garis keberapa, yaitu kedua. Oke, ya kan? Enter. Nah, di sini apabila ini kita beri jadi persen saja. Oke, tapi yang ingin kita lakukan adalah
langsung mengkalikannya dengan total gaji. Oke. Ya. Nah, jadi di sini saya edit di bagian formula bar, kasih tanda untuk kali, klik total gaji, enter. Ini tentu jangan menggunakan ini, tapi currency. Oke, atau kita hapus dulu currency-nya, di number saja. Oke, ini juga kita copy. Jadi intinya, jika Anda melakukan pembacaan tabel untuk bentuk vertikal seperti ini, ya, ke atas seperti ini atau ke bawah, ya. Nah, ini ya nomor-nomornya atau kode-kodenya ada di seperti ini, maka gunakan VLOOKUP. Tapi jika pembacaannya ke sana, ke arah horizontal, maka gunakan fungsi VLOOKUP. Oke, sekarang untuk gaji bersih, Anda tentu sudah bisa total gaji dikurangi pajak. Oke, jadi klik tuh. Oke, itulah tadi contoh penggunaan fungsi pembacaan tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya dapat berkembang dan maju terus.